يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. الحسن بن صليم نوره بحر طفي لم تكن لفضي يا صمد يا حنان بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جعل شهر شعبان شهر الصلوات وجعل شهر شعبان شهر الشفاعة وجعل شهر شعبان شهر البراءة وجعل شهر شعبان شهر صلة الرحيم وجعل شهر شعبان شهر النور من نور المصطفى سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صاحب الشفاعة. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي ضلت حيلتي أدركني يا رسول الله. Saat ini kita sama-sama duduk di salah satu raudhatun min riyadil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan dan menyampaikan salam dan salawat kita untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya yang saat ini berziarah langsung di hadapan pusadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia Masjid An-Nabawi, di kota yang mulia yaitu kota Madinatul Munawwarah. Dan semoga
salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga pada hari ini diadakan haul di kota Pekalongan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan barokah, mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bagian minal hadirin. Meskipun kita berada di kampung kita sendiri, akan tetapi kita duduk dengan bacaan yang sama dengan beliau-beliau, dengan sholawat yang sama dengan beliau-beliau, dan dengan harapan yang sama, yaitu meminta mengharap keridhaan Allah, syafaat Rasulullah, dan juga silaturahmi ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati sahibatul majlis Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajjah Sa'idah beserta para pengurus majlis taklim Raudhatus Sa'adah dan beserta keluarga besar almarhum Bapak Haji Nisar bin Bapak Haji Nawir. Semoga Allah sampaikan rahmat maghfirah ke alam kubur beliau, dijadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Putra putri menantu cucu beliau semoga dijaga dipelihara oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan putra putri keturunannya anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga majlis taklim Raudhatus Sa'adah ditambah-tambahkan keberkahannya oleh Allah, ditambah-tambahkan keistiqomahannya oleh Allah, ditambah-tambahkan kebaikan dan milik rezekinya oleh Allah, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu dan kita amalkan ilmu tersebut daripada tuntunan menuntun juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami muliakan ma'asyiral ustadzat, pimpinan-pimpinan majlis taklim yang setiap nafasnya, yang setiap pemikirannya, yang setiap waktunya dipakai untuk Allah, dipakai untuk memikirkan umat, dipakai untuk memperjuangkan umat, dipakai untuk memberikan petunjuk kepada umat, baikkah melalui lisan ataukah melalui perbuatan atau juga melalui nasihat, yang semuanya itu semoga Allah memberikan hidayah taufik yang sempurna untuk kita semuanya, baik untuk yang para mengajarnya, para guru-guru kita, maupun juga untuk para jamaahnya. Jangankan yang berangkat ke taklim, semoga Allah memberikan hidayah taufik sempurna untuk keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, tempat kita yang kita lewatin, rumah-rumah yang kita lewatin ketika kita akan berangkat taklim dimanapun. Semoga di sana ada barokah dan diberikan hidayah taufik dari Allah, sehingga dengan taufik dan hidayah tersebut akan menuju jalan Allah, jalan Rasulullah, jalan ihdinas syiratal mustaqim. Wabil khusus Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajjah Maimanah yang kami hormati, Ustadzah Hajjah Badriyah yang kami hormati, Ibu Ustadzah Maisuri yang kami hormati, Ibu Ustadzah Hajjah Taslimah, Ustadzah Hajjah Masnun, Ustadzah Hajjah Maryam, Ustadzah Farida yang kami hormati, Ustadzah Rosita beserta para sahabat-sahabat pembaca kisah Maulidur Rasul yang menjadi asbab jalan yang tadinya nggak tahu siapa Rasulullah menjadi tahu, yang menjadi asbab nggak kita mau maulid apa, nggak tahu kita yang dibaca maulid apa, yang jelas yang dikhabarkan adalah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara yang indah bertambah indah dengan yang diceritakannya adalah Rasulullah. Keadaan dan juga situasi yang kita rasakan bagaimanapun apapun indahnya tersebut menjadi tambah-tambah keindahan dengan asbabiyah. Di sana kita sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempit rasanya jadi lega, gerah rasanya kita rasakan, biarin kita gerah di tempat ini menyebut Rasulullah
dengan harapan di padang mahsyar ketika umumnya manusia panas dengan gerahnya keringat sendiri, tapi ada sosok mulia yang memanggil kita, ummati ummati analaha. Sejujurnya tidak semua jamaah yang ada di majelis ilmu udah semuanya suka kepada pembacaan maulid, akan tetapi karena seringnya diperdengarkan, karena sering-seringnya dilantunkan, karena sering-seringnya kita perkenalkan siapakah sosok Rasulullah, sehingga yang belum demen jadi demen, yang udah demen jadi cinta, yang udah cinta jadi rindu, yang sudah rindu ingin setiap saat berjumpa dengan Rasulullah. Dengan apa? Dengan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para sahabat-sahabat sehat walafiat, sehat walafiat, istiqomah, dan Allah tambahkan keberkahan barokah sholawat. Hajatina ilaika kathir wa anta alimun biha wa rasyid. Segala permohonan kita itu sangatlah banyak. Allah yang maha mengetahui dan Allah yang akan melihat serta Allah yang akan mengijabah keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ibu Ustazah Hajah Rabi'atul Adawiyah yang kami hormati, ma'asyiral ustazah, pimpinan-pimpinan majelis-majelis taklim, jamaah majelis taklim Raudhatus Sa'adah, para tetangga-tetangga yang mendengar pengeras suara dari majelis taklim Raudhatus Sa'adah, insyaallah kita semuanya sehat. Allah barokahkan usia dalam taat, ditetapkan iman Islam kita, diberikan kita hidayah taufik yang sempurna, bisa syukurnya, bisa sabarnya, bisa ikhlasnya, bisa tawakalnya, bisa istiqomahnya. Amin ya rabbal. Pertama kita biar bisa syukurnya, kedua biar bisa sabarnya, ketiga biar bisa ikhlasnya, yang keempat biar bisa tawakalnya, baru yang kelima biar bisa istiqomah. Tahapannya kan Bu. Apapun keadaan yang Allah berikan, semoga Allah bisa kasih kita taufik biar bisa syukur. Dikasih banyak syukur, dikasih dikit syukur, dikasih yang pahit bersyukur, dikasih yang manis bersyukur, dikasih yang berat bersyukur, dikasih yang ringan bersyukur. Apa saja yang kita alami dan apa saja yang terjadi kepada kita, kalau kita bisa mensyukurinya atas pertolongan Allah, sebab taufik dari Allah adalah pertama syukur kepada Allah yang akan menjadikan tambah-tambah kenikmatan. Sakit kalau kita syukur jadi nikmat, ya Allah, alhamdulillah. Allah, saya sebagai hamba. Lagi kita sakit, ya Allah, alhamdulillah. Allah, ampunin dosa hamba. Ya Allah, alhamdulillah. Allah, angkat derajat hamba. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi bisa mensyukuri bahwa sehat itu sangat nikmat ketika kita diberikan sakit oleh Allah. Baru namanya kita bisa bersyukur dari sakit kita. Yang kedua, biar kita bisa sabarnya, sabar atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bahwasanya ujian itu adalah nikmat dan nikmat itu adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kalau kita pengen dengan Allah berdekat-dekatan, innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita pengen berdekat-dekatan kepada Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi mesti sabar biar kita dekat kepada Allah. Dan pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memutus daripada pahala sabar, akan tetapi terus menerus Allah akan berikan pahala sabar, jangan di dunia, terus sampai ke alam kubur, sampai di akhirat pahala tersebut masih terus berjalan. Alhamdulillah. Itu taufik yang datanginnya Allah. Lalu yang ketiga, biar kita semoga bisa ikhlasnya. Ada kita rasa syukur Allah, alhamdulillah. Karena ikhlas ini adalah sesuatu yang spesial dari Allah. Taufik dan hidayah yang spesial dari Allah adalah ikhlas. Karena apa Ibu? Kalau kita bisa syukur dari segala hal yang tidak enak, hal yang kita lihat terjadi dan alami. Kalau kita bisa sabar dengan segala sesuatu yang sifatnya nikmat, sesuatu itu pun kita sendiri yang mengalami. Tapi sedangkan tentang ikhlas, kita sendiri yang mengalami ikhlas itu atau tidaknya, sayangnya cuma Allah yang akan memandang langsung kepada titik hati yang ikhlas. Maka kita minta hidayah taufik yang sempurna itu. Ada hidayatul aqli, ada hidayatul din, ada hidayatul taufik, ada hidayatul ilmi, ada hidayatul amal, ada hidayatul syukri, hidayatul sabri, hidayatul ikhlas, hidayatul istiqamah, hidayatul yakin, hidayatul tawakal, hidayatul ridho. 12. Jadi kalau kita setiap saat kita sebutin 12 ini makan waktu. Jadi sehingga yang kita minta sama Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah taufik yang sempurna untuk kita. Sebagaimana Allah ciptakan 12 bulan dalam 1 tahun, Allah ciptakan 12 hidayah yang sempurna untuk umat manusia. Yang tertinggi hidayatul ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Jadi pakai hidayah semua ini. Hidayah syukur, hidayah sabar, hidayah ikhlas. Al-ikhlasu huwa sirrun min asrarillah. Ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasia Allah. Kita lihat sahabat kita ditinggal oleh keluarganya, meninggal dunia. Yang mata kita lihat, dia nangis. Yang mata kita lihat, mama ya Allah, yang ditinggal mamanya. Papa ya Allah, yang ditinggal papa. Anakku ya Allah, yang ditinggal anaknya. Ibu kalau kita lihat fisik zahir, ya Allah tuh orang belum ikhlas banget ya. Bisa nggak kita komentar gitu? Bisa Ibu? Tuh orang kayaknya belum nerima banget. Paling kita nasihat ini, ya biar sabar deh. Padahal yang Allah lihat, audaqtuhu fi qalbi 'abdin mu'min. Allah meletakkan keikhlasan itu pada hati seorang yang beriman, sehingga enggak ketebak. Yang romannya diam, diomongin diam, dicurangin diam, dikatain diam, diajak ngomong apa aja diam. Rupanya hatinya geremet-geremet kayak orang kermian. Cacingan. Orang kermian kan gatalnya geremet-geremet. Hatinya nggak ridho, nggak ikhlas dia dihina. Hatinya nggak ikhlas dia diomongin. Hatinya nggak ikhlas dia dinasehatin. Kalau secara fisik kita lihat luarnya kayaknya sabar banget. Orangnya ikhlas banget dia ngomong. Kagak pernah jawabin, nggak pernah ngape-ngape ucapannya, nggak ada satu kata yang keluar. Tapi innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum
Walakinallaha ta'ala yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat rupa kita gimana, Allah nggak lihat kelemat-kelematnya kita anteng diem, ya Bu, tapi Allah lihat hatinya. Maka ikhlas tersebut mesti kita minta kepada Allah, waj'alni minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan hamba termasuk golongan orang yang ikhlas. Karena ketika kita ngomong, kita mah ikhlas banget, lagi dia punya acara bawa ini itu, tapi mah orang mah ya tibang-tibang senampan ager ya. Ada aja itu Bu, kalimat kita mah ikhlas banget. Ketika kita bilang seperti itu, kita khawatir rupanya ikhlas yang tadinya ada di dalam hati kita diangkat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kalau ikhlas dari pagi sampai siang sampai zuhur baru kita pulang, gede banget pahalanya. Tapi seberapa detik, seberapa menit, seberapa jam yang Allah pandang ikhlas di hati kita, itulah yang jadi pahalanya. Tapi insya Allah yang di depan nggak dikasih kipas angin ikhlas, yang di dalam kita keademan penuh ame orang ikhlas. Walau kita nggak tahu ikhlas kita sampai kadarnya berapa, semoga Allah catatkan kita minal mukhlasin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma ikhlas akan terlihat pancarannya keluar, akan kelihatan bahwa dia ikhlas. Kita nggak tahu, bahkan yang ngomong ikhlas pun belum tahu dia ikhlas sampai kapan. Tapi karena Allah tahu, dengan keikhlasan tersebut akan menjadi nur. Taufik itu cahaya, hidayah itu cahaya, syukur jadi cahaya, sabar jadi cahaya, ikhlas juga jadi cahaya. Siapa yang nggak demen sama cahaya? Siapa yang nggak tertarik, penasaran sama cahaya? Kalau kita tertarik kepada seseorang tersebut, kita demen banget sama dia. Berarti dia punya cahaya yang membuat kita, dia punya daya tarik untuk bikin kita suka sama dia. Kita berteman, Allah titipkan nur, cahaya taufik, cahaya hidayah. Hidayahnya adalah Islam, Islam yang diamalkan, hidayahnya adalah syukur. Orang itu senantiasa bersyukur, orang itu senantiasa sabar, orang itu senantiasa ikhlas, menjadi cahaya di dalam hatinya. Sehingga jadi kita kalau udah duduk dekat dia, udah demen aja. Kalau kita jalan bareng sama dia, udah mau aja. Kalau kita diajak ngobrol sama dia, udah betah aja. Kalau kita ada sesuatu yang kita ceritakan sama dia, bikin tenang aja. Itu diantara nur yang Allah titipkan, asbabiyah taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Yang keempatnya hidayah. Hidayah 1 2 3 yang keempat Istiqomah. Istiqomah. Biar kita nih istiqomah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nyatakan di dalam Al-Quran. Yang susah adalah hidayah istiqomah. Memulai sesuatu paling enak gampang. Diajak kita buka majelis taklim, gampang. Tapi untuk istiqomah kita berada di majelis taklim, godaannya berat. Orang yang beristiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan malaikat yang senantiasa menemani orang yang istiqomah. Amin. Istiqomah habis subuh kita baca la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin walau 100. Kita baca istiqomah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita istiqomah, kita baca tatanazzalul malaikah
Allah akan turunkan malaikat, bukan lagi kita nih manusia yang jadi temannya. Manusia ongkoh, malaikat ongkoh. Alhamdulillah. Buat siapa? Orang yang istiqomah. Nggak usah istiqomah wirid yang panjang. Nggak usah istiqomah kita ngaji di mana-mana. Istiqomah kita baca Yasin setiap hari aja udah kerasa keberkahan. Istiqomah baca sholawat kita walaupun sedikitnya 100 atau 1000, kita istiqomah kerasa keberkahan. Istiqomah tiap Jumat sodako hatta walaupun kita 2000, kerasa keberkahannya. Istiqomah kita mendoakan jami'il muslimin wal muslimat, kerasa keberkahannya. Istiqomah kita bisa hablum minallah hablum minannas walaupun enggak yang berat-berat, kerasa keberkahannya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, adwamuha wa ilqallah, yang kontinu, yang terus menerus, yang selalu ia lakukan walaupun hal tersebut sedikit, sedikit. Ibu baca zikir nggak banyak-banyak, habis sholat 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar. Ibu tambahin zikir tauhidnya la ilaha illallah. Ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahnya 3 kali. Ibu baca lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu baca 101 kali. Enggak banyak, tapi istiqomah. Kalau kita udah istiqomah, sesuatu yang berat jadi ringan. Karena apa? Bisa karena biasa. Yang belum biasa baca Yasin Fadilah berat, banyak selingan doa. Tapi yang udah biasa baca Yasin Fadilah kerasa enak dengan tambahan doa, tambah yakin dengan barokahnya, dan kemudian kita bisa ngamalinnya. Insya Allah. Habis kita istiqomah. Lalu yang kelima, hidayahnya adalah ridhonya ke-12 terlalu tinggi. Yakin dulu. Kita udah syukurnya, kita udah sobarnya, kita udah ikhlasnya, kita udah istiqomah, kita tawakal, disempurnakan dengan yakin. Yang kelima, hidayah tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tawakal gimana? Tawakal bagaimana, Bu? Ayo, Bu. Ustazah gimana kalau menurut Ustazah? Tawakal. Berserah diri pada Allah. Ibu idem pasrah ya Allah. Iya. Kalau saya pasrah, yang penting udah pasrah, semuanya pasrah. Tapi harus pasrah setelah berikhtiar. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berikhtiar lahir batin, itu namanya tawakal. Kalau tiba ya kita sih pasrah dan terserah Allah aja, kagak ikhtiar. Mana bisa bacain apa-apa? Latihan maulidnya kagak, belajarnya enggak, minta petunjuk irsyadi ustadznya enggak. Iya, agak kasih pasrah aja. Bisa bacain nabatan, ngebetnya aja bingung. Ngebetnya bingung. Orang udah mahalul qiyam, dia baru ketemu. Oh nih, di sini. Mana aja sih dari tadi kok. Orang-orang baca biologi 1000. Buat kita waktu baru belajar juga begitu. Iya. Disuruh baca apa namanya? Ayo Bu, buka surah Al-Fatihah. Dicari dari belakang. Di depan. Abang nemu, ternyata di depan. Alhamdulillah. Emang juga. Alhamdulillah. Sama kayak dulu kita cari surah Al-Muluk.
Udah ngubek kagak. Taunya tabar. Kalau nggak salah kita ngerti. Sama surah Al-Ikhlas. Ya Allah ternyata cool. Tahu itu mah kita agak pakai ngebet ya. Dari luar kepala ngelotok. Kayak rambutan. Kita kan karena duduk dengerin, walau nggak baca orang buka kita ngikut buka. Pertama kali baru duduk mamalu, lihat dulu ngintip halaman 12. Halaman 12 lah kan kita malu baru duduknya. Lah mending kalau dia tahu angka Arab. Lah kalau dia agak tahu, salah temennya yang sebelah sono yang dekat ngasih tauin 12 dia cari itu angka 1 sama angka 2. Satunya ada 2 istri bebek kagak ada. Sampai mahalul kiam itu ada halamannya, nggak ada 2 nggak ada. Begitu sampai di depan, oh ini namanya angka 2. Ngomong kayak orang Indonesia Arab, boro-boro kita tahu. Nah kan sekarang jadi tahu nih berkahnya keder. Nyari rawi jadi pinter. Berkahnya kita keder nyari surah jadi pinter. Emang nggak bisa dulu baru bisa. Tapi kalau nggak ada ikhtiarnya, dia pengen bisa mimpi. Mimpi aja belum tentu. Mimpi baca Inna Fatahna suara kita merdu badan. Tapi dia nggak pernah baca rawi, nggak pernah tahu rawi, nggak mungkin dia mimpi Inna Fatahna. Tahu juga Inna Fatahna enggak, ya kan Bu? Jadi tawakal itu adalah berikhtiar lahir batin lalu memasrahkan diri kepada Allah atau memasrahkan segalanya kepada Allah setelah berikhtiar lahir batin. Jadinya kan kalau umpamanya udah berikhtiar lahir batin, ibu udah belajar tajwidnya, ibu udah belajar hurufnya, makharijul hurufnya, ibu udah pakai syaratnya nuntut ilmu tulis zaman. Jangan kita udah setahun ngaji ya, kagak bisa. Setahun tuh kita baru bisa megang bukunya, belum ngebetnya. Terus setahun pengen bisa. Aduh. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, belum dia ngajinya aja, istikharah kemana dia mau ngajinya aja 5 tahun. Kita baru ngaji setahun terus bilang ya kita kagak dapet. Di mana ya? Kok itu dia pinter banget? Dia ngajinya di mana? Di majelis taklim belah sono. Pindah dari dia ya. Pindah. Udah dapat setahun kagak dapet juga. Dengar temennya yang dulu itu bacaannya lancar banget. Lah berarti dia mau udah 2 tahun biar masuk ke sama teman yang tadi majelis pertama. Bu. Pinter banget, enggak kita tambahin katanya kita ngaji juga tuh privat sama Fulana gitu. Terus dia privat sama Fulana. Privatnya dalam 1 tahun 1 bulan 1 kali, dipotong bulan Ramadan, dipotong bulan Zulhijjah, dipotong bulan Syawal, dipotong dia hadir ulang tahun, dipotong waktu dia pergi arisan, dipotong ketempatan di arisan keluarga, tinggal 2 kali. Tapi kalimatnya habis lebaran tahun kemarin sampai lebaran tahun sekarang kita udah setahun belum dapet. Untung Ustazah Cipinang Bali nggak pernah jentulin tuh orang. Kenapa? Gak istiqomah. Kalau istiqomah dia ngelancarin, dia baca, dia pakai syarat orang nuntut ilmu. Ala la tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani. Syarat nuntut ilmu kata Imam Ali dan zukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Pertama zukain punya otak cerdas.
Ya kita mah belat kan? Enggak, semua sama. Kecuali keterbelakangan mental. Ini kan enggak, semuanya Allah kasih otak yang sama. Bukan? Wahirsin, semangat. Semangat buat nuntut ilmu. Ayo bu baca bu. Ya kita napasnya Senin Kemis. Udah mau mati. Enggak, kita napasnya nggak kuat, nggak apa-apa. Nanti kalau pas aku nggak kuat, kita yang nyambung. Apalagi kalau itu bacaannya Al-Quran, mesti kita bareng-bareng nyambungin, karena nggak boleh putus-putus mulu kan gitu. Ayo, yes, semangat. Bahkan nggak ada puas-puasnya sama ilmu. Udah diajarin sama guru, direkam. Udah direkam dia ulang-ulang, ketemu di mana aja, tolongin dah dengerin. Ini betul ya begini. Ya kan? Lumayan nih, coba grup ada 12, ngulang ke 12 orang, dan lancar. Insya Allah. Baca Quran begitu, temen ngaji ada 30 orang, dia baca sain sama Ustazah Masnun, dia baca, ngulang lagi ke temennya atu, dia lagi baca, ngulang ke temennya atu, dia lagi baca, ngulang ke temennya atu, 30 kali ngulang, lancar gak? Lancar. Memang kan faktanya enggak. Shadaqallahul azim. Nah, cium masuk dah ke tas. Ya bu ya. Lah keluar lagi ntar nih pas Selasa lagi mau ngaji Quran. Habis gaji taruh. Lah bagaimana mau cepet lancar? Katanya doang ngaji udah setahun. Ngaji seminggu sekali, ngaji begitu. Shadaqallahul azim. Diam di rumah kalau dibaca. Kata dia, kita tajwid puyeng banget ya itu. Huruf guna aja kita puyeng banget, ya Allah. Puyeng banget, apal-apal kita mah mad asli dah yang sering banget ya. Kalau mad far'i mah banyak banget ya mad far'i. Giliran, emang sekarang ngajinya Bu ngaji yuk, ngajinya gak apa? Tajwid, nggak ada kita prep dulu. Ada yang begitu ada. Kalau giliran hadro penuh. Itu mau lancar, mau makhrajul hurufnya benar. Ngimpi. Bahkan ujiannya gede ya. Belajar tajwid, belajar nahwu shorof tuh. Ya Allah, pala puyeng. Kalau kita denger mah lah enak emang juga, tinggal hasil. Coba kita, ayah Bu, tadi baca ayat udah biasa juga yang dibaca sama Ustazah Aja Maisuri tadi, surah yang turun di bulan Sya'ban, perintah sholawat, atu-atu dites gunahnya kemana-mana. Mana emang gunah itu sebelum puasa di jalan-jalan dulu. Innallaha atau ini tes maghrib kagak kelar. Kurang dengungnya kurang. Ditanya aja, tuh lafzul jalalah apa? Lah apa lafzul jalalah? Lah emang lafzul jalalah apa? Ada 2 cara bacanya. Ya dia nanya apa dah? Tapi oh iya itu saja. Tapi artinya apa? Dia nanya. Ya Allah ya Allah. Kagak kelar maghrib kita pretelin 1 ayat doang juga. Karena kita mau tinggal denger enak ya Bu? Iya. Tinggal terima, tinggal denger enak. Coba kita ngaji atu-atu. Ya Allah ya Rabb. Jangankan itu ayat, itu surah yang jarang-jarang kita baca. Surah Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat kita baca dari depan guru kita, diminta simain sama Ustazah Badriah, sama Ustazah. Ya Allah, kita masih banyak salah. Maka dengan sholawat yang menjadi sholat kita yang kurang, sholat kita yang kurang sempurna dengan asbab bacaannya, tidak sempurna dengan sebab gerakannya, ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad yang menjadi rukun di dalam sholat, sehingga Allah tutup semua kekurangannya menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Kalau nggak ada sholawat mah udah nggak ada kayaknya, keper kita sama Allah juga. Untung ada sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung ada perintah sholawat. Satu-satunya ibadah yang kita nulad langsung dari Allah, yang Allah duluan udah ngerjain sebelum lain-lainnya.
Sholat Allah kagak ngerjain sholat, kita ngikut karena Rasulullah sholat. Puasa Allah ngerjain puasa, Rasulullah puasa, kita puasa. Pergi haji Allah nggak pergi haji, Allah perintahin haji. Rasulullah pergi haji, kita ikut Rasulullah. Satu-satunya ibadah yang kita langsung ikut Allah adalah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru diperintahin. Berarti yang salawat Allah dulu salawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Udah dikerjain solawatnya, baru Allah perintahin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, amin. Kita dipanggil beriman oleh Allah. Amin. Bersolawatlah kalian, niscaya Allah akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tawakal itu gimana? Menyerahkan diri kepada Allah setelah berikhtiar. Ikhtiarnya ada dua, ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Wastibarin, harus sabar kalau kita ngaji. Wabulghatin, ada biayanya kalau kita belajar. Wa irsyadi ustadin, ini yang orang udah pada jarang. Walau kita lihat di majelis taklim, majelis maulid, majelis Isra Mi'raj masih penuh, tapi kalau diperhitungkan, disensus lebih banyak yang nggak ngaji. Irsyadi ustadin udah mereka nggak prioritaskan. Apa itu irsyadi ustadin? Petunjuk guru udah nggak diprioritasin. Akhirnya belajar dulu belum ada media sosial, belum ada apa namanya Facebook, belum ada Google. Belajarnya pada baca doang, tapi nggak datang ke rumah guru. Abis udah ada semuanya tuh, Google, YouTube, Facebook dan sebagainya macamnya, belajarnya lewat begitu. Mau nanya, susah nanya. Yang dia dengar ditelan bulat-bulat. Yang dia udah biasa kerjain disalahin kalau kata yang di situ. Akhirnya dia ngikut aja, emang menguntungkan buat dia. Emang juga dia males baca Quran. Di situ keterangan kita kalau baca Quran mesti udah paham artinya. Lah model ibu-ibu majelis taklim, apalagi kita udah umurnya di atas 50-60, tungkulan mau ngapal Quran. Lah kita kagak jadi baca-baca Quran. Apal kagak, baca kagak, keburu mati. Ngerinya kan begitu. Lah mending kita baca sambil kita pelajari artinya, biar kita nggak paham artinya, Allah yang paham bacaan kita. Kalau Allah cuman menerima orang yang baca Al-Quran yang paham artinya, berarti orang Arab doang. Iya. Yang diterima. Sedangkan buktinya Quran turun di kota Arab, dikeluarkan kemudian diberikan kepada Rasulullah yang berbangsa Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi mereka tanpa taufik hidayah dari Allah tidak memahami Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran, tidak senang Al-Quran. Banyak ada orang sono mana-mana, dia pada duduk samping orang Indonesia, dia dengerin orang Indonesia lagi baca Quran, dia ngomong bahasa Arab dia tuh. Kata dia, bacaan kamu bagus umpamanya. Ini Allah rindu kepada kamu, kamu sedang baca Al-Quran. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Padahal dia orang Arab. Jadi ternyata yang Allah berikan tersebut adalah taufik dan hidayah. Kita kewajibannya belajar, ada petunjuk guru,
Itu namanya ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya pakai adab kepada guru. Jangankan kepada guru, keluarga guru kita wajib berakhlak kepadanya. Kita hormat kepada guru, bukan nama guru yang ngajarin kita doang. Guru punya cucu, mesti lebih sayang sama cucunya. Guru punya anak, kita hormat karena guru kita juga. Guru punya saudara, berarti itu saudaranya guru, bagian dari guru. Kita menyakiti keluarga guru, menjadi sebab sakit hatinya guru, akan menjadi diangkatnya keberkahan ilmu. Na'udzubillah. Gitu kan ya saja ya. Kalau kita pas ngaji taklimul muta'alim tuh ibu-ibu, Masya Allah, ibu hadir sekarang berbahagia. Jadi ada 5. 1 hidayah syukur, 2 hidayah syukur, 3 hidayah ikhlas, 4 hidayah istiqomah, lalu yang kelima semoga kita dikasih oleh Allah bisa tawakal, berpasrah diri, memasrahkan segala urusan kita, agama, dunia, akhirat, diri kita, anak kita, serahkan, titipkan kepada Allah setelah berikhtiar. Ikhtiarnya lahir dan batin. Alhamdulillah. Untuk itu pada akhir dari silaturahmi kita untuk sementara di tahun ini, karena insya Allah kita akan teruskan lagi taklim kita ba'da Syawal, dan kita ikutin perintah Allah. Untuk apa ini kita ikhtitamkan untuk sementara? Ada perintah Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa. Ambillah oleh kamu sifat pemaaf. Bu, ambil oleh kamu sifat pemaaf. Sebelum kita bisa memaafkan, maka yang pertama biar kita ringan dikasih oleh Allah ma'unah untuk menyadari kesalahan kita yang banyak dan meminta maaf. Untuk itu saya pribadi khusus kepada guru kita Ustazah Hajah Saedah beserta keluarga. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan di saat umumnya sepengetahuan saya sendiri, saya bodoh akan ilmu. Yang kedua, usia di bawah guru-guru kita. Akan tetapi keterbatasan itu rupanya Allah kasih kesempatan untuk bisa berada dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu. Untuk itu saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada guru-guru, wabil khusus Ustazah Hajah Saedah, yang meski banyaknya kekurangan saya, menerima saya 1 bulan sekali di sini, bahkan menganggap anak, juga menganggap keluarga. Dan saya di sini alhamdulillah merasa banyak keluarga, merasa banyak saudara. Begitu di tahun 96 nikah, mau dibawa sama mertua saya almarhumah Ibu Janing Sulastri, Allah yarhamuha. Bu Haji, kata ibu saya, biarin anak saya Lela dibawa. Dia mah kalau masalah bab makan kagak enak, udah biasa di pondok juga saya jarang tengokin. Emang dia memakannya ketemunya cabai doangan. Tidur nggak usah dirumahin, bener apa namanya punya kamar, emang kalau belum ada mah biarin. Dia juga di pondok tidurnya di atas tikar, bawahnya tanah. Biasa aja Bu Haji, cuman saya mah boleh anak saya dibawa cuman 1. Yang penting jangan sampai putus ngaji. Itu doang kata ibu saya. Langsung besokannya hari Minggu dibawa ke sini, didaftarin mau Ustazah Jamaliah ke Asadah. Udah ngaji terus dititipin sama guru kita. Alhamdulillah guru kita semuanya, dan wasilah tersebut bisa bertemu dengan para guru-guru
di berbagai macam kampung dan daerah dengan izin Allah, ridhonya kedua orang tua, ridhonya guru, dan Allah titipkan kebaikan kepada hati ibu-ibu dan para guru sekalian untuk menerima saya yang bodoh akan ilmu, juga akhlak yang jauh, kemudian juga daripada usia juga masih belum bisa sepantasnya untuk berkata-kata. Ini semuanya taufik dan hidayah dari Allah. Kesalahan saya banyak kepada para guru, wabil khusus Ustazah Jasaidah dan Ustazah serta para jamaah sekalian. Kesalahan saya banyak. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya minta ridho. Saya minta maaf. Saya minta dibebaskan daripada kesalahan saya yang masih ada rasanya menyangkut pada hati ibu-ibu. Saya minta diridhokan. Lebih-lebih pada malam nisfu Sya'ban ini, jangan sampai kesalahan saya yang belum dimaafkan menjadi asbab penghalang dari Allah tidak mengabulkan doa. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu, ridho dan maafin saya. Alhamdulillah. Hadiah teristimewa, hadiah terindah dari Raudhatus Sa'adah adalah ketika ucapan maaf dari ibu-ibu sudah diberikan kepada saya. Ridho ya Bu? Maafin ya Bu, suka bercanda sering telat, minta ridho, minta maaf. Insya Allah, kalaupun ada, tapi insya Allah nggak ada. Bebas dari sebebas-bebasnya, satu persatu siapapun, biar kata kita sama-sama jamaah atau guru-guru kita, insya Allah gak ada sama sekali. Jangankan besarnya kecilnya, setitik pasir pun tidak ada yang mengganjal di hati saya kepada jamaah Raudhatus Sa'adah. Insya Allah semoga saling doa mendoakannya kita, saling maaf memaafkannya kita menjadi asbab Allah ridho dan Allah kabul doa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah berikan kepada kita bagian menjadi hamba-hamba Allah minal faizin, orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah perjumpakan kita pada bulan Syawal nanti, dan Allah senantiasa perjumpakan kita setiap saat dalam doa, perjumpakan setiap saat kita dalam saling mengingatkan dalam pelajaran yang ilmu yang sudah Allah titipkan kepada diri kita, wasilah guru-guru kita. Semoga Allah berikan taufik hidayah untuk kita dapat mengamalkannya. Keluarga kita semoga Allah jadikan keluarga yang barokah, anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, ilmu yang manfaat yang barokah. Guru-guru kita doakan semoga bersehat, barokah usia dalam taat, istiqomah dalam kebaikan, dan kita semuanya selamat lahir batin dunia dan akhirat. Pikirkan dia ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدينا آمين. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.